Renungan Minggu Prapaskah keempat, tanggal 14 Maret tahun 2021, hari Minggu Letare. Bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik, bab 36 ayat 14 sampai 17a, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 23. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 4 sampai 10. Bacaan Injil menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, kalau Tuhan itu kasih dan maha rahim, mengapa ada neraka? Tanya seorang umat. Kalau Anda bisa mengasihi, mengapa Anda memilih membenci? Jawab saya. Tuhan Yesus bukan hanya milik orang Katolik, tetapi milik semua orang, milik dunia. Tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ialah supaya kita memperoleh hidup yang kekal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sebuah karunia yang amat besar. Semua orang ingin memperoleh hidup kekal tanpa harus dihakimi. Semua orang ingin masuk surga tanpa khawatir masuk neraka. Semua orang menginginkannya. Saudara dan saudariku, hari ini Tuhan Yesus memberitahukan syarat memperoleh hidup kekal itu kepada Nikodemus dan kita semua, yaitu memandang Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib dan percaya bahwa Dia adalah Anak Allah yang tunggal. Percaya bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, menghukum, main kuasa, dan mempermalukan kita. Yesus datang bukan untuk memasukkan kita semua ke dalam neraka karena dosa-dosa kita, tetapi untuk mengasihi kita. Ia datang untuk menyembuhkan penyakit kita. Ia datang untuk memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman surgawi bagi kita. Ia datang untuk memberi kita hidup kekal lewat kematiannya. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, percaya yang sesungguhnya bukan soal kata-kata, perasaan, atau janji karena orang sering mengatakan, percayalah dengan saya, biasanya justru yang sering berdusta. Percaya adalah cara hidup. Yesus adalah terang. Bila kita percaya akan Yesus, maka kita hidup dalam terang dan meninggalkan kegelapan. Bila kita percaya akan Yesus, maka hidup kita dalam kebebasan dan keterbukaan, bukan dalam keterkungkungan. Hidup dalam kasih dengan semua orang, berani memaafkan, mudah berbagi dengan yang berkekurangan, senantiasa hidup dalam kebersamaan dan doa. Itulah hidup orang yang percaya pada Sang Terang, bukan diam-diam merencanakan pembalasan, mendoakan kemalangan seseorang, selingkuh, menjelek-jelekan orang atau gosip, berjudi, korupsi, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan kegelapan. Dengan demikian, percaya kepada Tuhan Yesus bukan perkara mudah. Percaya kepada Tuhan Yesus perlu diperjuangkan setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Masa Prapaskah adalah masa untuk memandang Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Masa untuk menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita lewat anaknya yang tunggal. Kita tidak akan bahagia ketika kita mencari kasih di luar Tuhan,
Maka mari kita terus memandang Tuhan Yesus. Jangan menjauh dan berpaling daripadanya. Janganlah berdoa karena doa akan jangan banyaklah berdoa karena doa akan menjagamu. Bila kita setia berdoa, memandang dan percaya akan Tuhan Yesus, maka apapun perbuatan dan hidup kita di masa lalu pasti akan menjadi terang. Karena hanya terang yang mampu mengusir kegelapan hidup kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dan dalam cinta kasih-Mu, Engkau mencakup segala yang ada dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang berdosa. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.